Selamat datang di channel Agus Pratondo Story. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Halo semuanya, pernah nggak sih kalian lagi pengen kerja cepat, serba satset gitu ya, tapi komputer malah lemot dan ada jeda yang bikin frustrasi banget? Nah, ada kabar baik nih, Microsoft lagi nyiapin update gede-gedean untuk Windows 11 khusus untuk ngatasin masalah ngeselin ini. Hari ini kita bakal bedah tuntas gimana sih mereka merombak jeroan sistem operasinya biar jauh lebih responsif. Oke, ini dia yang bakal kita bahas hari ini. Mulai dari keluhan klasik soal kecepatan, terus kita lihat cara kerjanya lewat analogi jalan raya, manfaatnya buat para pro, sinerginya dengan NVMe Gen 5, sampai soal optimasi otomatisnya. Kita mulai dari bagian pertama. Keluhan kecepatan klasik yang pastinya udah sering banget kita alamin. Coba deh kalian ingat-ingat, seberapa sering rasain UI yang patah-patah? Atau delay pas baru mau buka aplikasi? Apalagi pas lagi multitasking. Kerasa banget kan hambatannya? Padahal, mungkin PC kalian speknya udah dewa. Nyatanya hardware mahal aja kadang nggak cukup. Nah, disinilah low latency profile masuk. Fitur baru ini ngejanjikan antarmuka yang benar-benar gesit, mulus, dan super responsif. Beda banget sama apa yang kita rasain di Windows saat ini. Lanjut ke bagian kedua. Gimana sih sebenarnya cara kerja fitur ini? Biar gampang, kita pakai analogi jalan raya. Jadi gini, low latency profile ini bukan sekedar ubah pengaturan baterai biasa ya. Dia beroperasi di tingkat kernel, alias di jantung terdalam dari sistem operasi itu sendiri. Alih-alih ngasih tenaga buta ke semua hal, sistem ini bakal memprioritaskan alokasi prosesor atau CPU dan juga memori atau RAM secara dinamis. Fokusnya cuma satu, ngasih resource maksimal secara mendalam khusus buat aplikasi yang lagi aktif kalian pakai saat itu juga. Kalau dibayangin kayak jalan raya, aplikasi yang lagi kalian pakai itu ibarat ambulans darurat. Begitu kalian ngasih input, misalnya ngetik atau gerakin mouse, sistem bakal langsung bertindak kayak polisi lalu lintas yang super sigap. Dia otomatis ngejeda semua beban lalu lintas latar belakang yang nggak penting, nyapu bersih jalanan, dan bikin jalur ekspres khusus. Jadi, beban di belakang layar benar-benar dipangkas tepat di detik kalian butuh performa maksimal. Keren kan? Pemangkasan beban dinamis ini ngasih kita 3 peningkatan yang kerasa banget. Pertama, waktu startup aplikasi jadi jauh lebih ngebut. Kedua, navigasi makin responsif, jadi say goodbye deh sama jeda pas lagi multitasking harian. Dan ketiga, latensi input yang rendah banget. Maksudnya, respons dari keyboard dan mouse kalian bakal kerasa instan. Klik, langsung jalan. Bagian ketiga, mari kita bahas manfaatnya secara spesifik buat para profesional kreatif dan kalian yang hobi multitasking berat. 25%. Bayangin, aplikasi berat buat desain atau video editing diklaim bisa kebuka sampai 25% lebih cepat dibandingkan versi sebelumnya. Buat kalian para video editor atau desainer grafis, waktu itu kan berharga banget. Peningkatan ini jelas bakal banyak mangkas waktu nunggu, jadi ide yang ada di pikiran kalian bisa langsung tumpah ke layar tanpa halangan jeda. Coba dengerin pernyataan resmi dari Microsoft ini, karena ini nunjukin perubahan mindset yang cukup besar. Mereka bilang tujuan utamanya adalah menghapus hambatan antara niat pengguna dan respons komputer. Sistem bakal kerasa lebih hidup dan benar-benar nempel dengan kecepatan berpikir kalian. Intinya, mereka pengen ngasih pengalaman produktivitas sehari-hari yang super smooth tanpa halangan. Masuk ke bagian keempat, kita lihat gimana sinerginya dengan teknologi penyimpanan NVMe Gen 5. Sebenarnya, fitur ini bakalan ngasih peningkatan yang cukup kerasa di hampir semua prosesor modern. Tapi, kalau kalian benar-benar pengen ngerasain performa satset yang maksimal, coba deh gabungin pembaruan ini sama hardware penyimpanan super cepat bertipe NVMe Gen 5. Kombinasi mode ini bakal ngasih dampak paling maksimal buat kecepatan navigasi aplikasi kalian sehari-hari. Dan bagian kelima, optimasi otomatis. Nah, gimana sih langkah praktis buat pakainya? Mungkin sekarang kalian nungguin saya ngasih panduan atau demonstrasi step by step yang ribet tentang cara ngaktifin fitur ini setelah update ya. Nah, ini dia kejutan serunya. 0 intervensi manual. Panduan paling praktis buat pengguna pemula sekalipun adalah kalian nggak perlu ngelakuin apa-apa. Tips dari kami buat mengoptimalkan PC kalian nanti cuma satu. Pastiin aja Windows dan hardware kalian selalu up to date. Udah, sesederhana itu. Sisanya sistem cerdas ini bakal ngatur semua prioritas daya secara otomatis di balik layar. Terus, kapan dong kita bisa mulai ngerasain ini? Buat sekarang, low latency profile masih aktif diuji coba di kanal Windows Insider. Tapi tenang aja, peluncuran besarnya buat publik dijadwalkan lewat feature update di paruh kedua tahun 2026 nanti. Ini nunjukin komitmen panjang untuk terus bikin Windows 11 makin nyaman dipakai. Nah, sebagai penutup, ada satu pertanyaan menarik nih buat kita pikirin bareng-bareng.
Perombakan gila-gilaan di tingkat kernel ini jelas menjanjikan banget buat dongkrak produktivitas kita. Tapi, apakah ini pada akhirnya bakal bikin PC kita selamanya bisa melaju secepat jalan pikiran kita? Atau jangan-jangan tumpukan bloatware dan program latar belakang di masa depan bakal nemuin cara baru lagi buat bikin sistem kita melambat? Gimana menurut kalian? Mari kita awasi terus perkembangannya. Makasih banyak ya udah nyempetin dengerin penjelasan ini sampai habis. Terima kasih telah menonton, semoga hari Anda menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.